Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, jumpa lagi pada kesempatan yang baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan karena itu sebelum lebih lanjut, mari sama-sama kita dengarkan satu penjelasan dalam video berikut ini. Di zaman sekarang, mungkin gara-gara ada gerakan dari kelompok-kelompok Islam yang transnasional, itu mengubah, jadi Islam itu sekarang untuk disebut ustadz, untuk disebut agamawan, untuk disebut, maka dia harus menegaskan mana saya sebagai seorang muslim, mana dia sebagai non-muslim, dan itu terletak pada simbol-simbol, bukan lagi perilaku seperti zaman dulu, bukan lagi saya muslim dan saya menunjukkan dengan saya tidak korupsi gitu. Tidak seperti itu. Sekarang saya muslim dengan menunjukkan bahwa saya tidak menyekolahkan anak saya di sekolah Kristen. Nah, ini kan beda cerita gitu. Jadi radikalisme dan intoleransi itu muncul di Indonesia bukan karena kita tidak radikal, bukan karena orang dari zaman dulu tidak radikal, cuman bagaimana mengekspresikan radikalismenya itu sangat berbeda. Cara pandang kita itu sangat-sangat berbeda. Di zaman dulu radikalisme itu adalah bahwa saya harus berislam sebaik-baiknya. Di zaman sekarang saya harus menunjukkan simbol-simbol keislaman sekuat-kuatnya. Misalkan dengan jenggot, dengan apa dan sebagainya, kemudian memisahkan dengan orang. Bahkan ada riwayat yang populer dan dipopulerkan walaupun itu palsu. Dipopulerkan misalkan kalau mau melihat mana ulama yang benar, lihatlah yang paling dibenci oleh orang kafir. Dalam kurung Imam Syafi'i. Gak ada Imam Syafi'i pernah mengatakan seperti itu. Itu memang itu beredar luas sekali loh. Iya. Nah, ini berbeda dengan fenomena di zaman sekarang ketika ada pemimpin, ada orang yang terpandang yang dijatuhkan atau digulingkan atau digulirkan itu adalah karena sudut pandang ini agamanya apa nih, ini cara dia beragama itu seperti apa. Nah, ini jadi saya pikir ini adalah sesuatu yang baru di awal kemerdekaan kita, ya tidak seperti itu. Kemudian karakteristik yang lain, misalkan kalau mau dibandingkan dengan yang dulu itu, dulu cara orang menjadi radikal secara agama itu adalah dengan hidup yang asketis, dengan hidup yang benar-benar baik. Misalkan Pak Kasman Singodibedjo, kemudian Bung Hatta. Ketika Bung Hatta itu ingin menegaskan bahwa dirinya adalah seorang muslim, itu dia jujurnya habis-habisan. Dia tidak menggunakan uang negara sepeser pun. Bahkan pernah rumahnya itu tidak sempat, listriknya sempat dimatikan gara-gara tidak sanggup bayar listrik gitu. Karena beliau punya akses terhadap kekuasaan dan ekonomi tapi tidak melakukannya. Itu semua dilakukan karena apa? Karena beliau muslim. Ketika di zaman dulu ada seorang polisi yang sangat populer di zaman sekarang namanya Pak Hugeng. Pak Hugeng itu kan dia mengatakan bahwa dengan ini saya bangga karena iman saya itu bisa ditegaskan ketika saya berperilaku jujur. Saya adalah polisi yang jujur gitu. Nah, jadi Islam radikalisme Islam itu ditegaskan dengan berpikir dan hidup secara asketis, berpikir dan hidup untuk bukan soal ini saya harus menjelekkan agama lain karena agama saya yang paling benar, tidak, tapi fokus pada bahwa dirinya harus menjadi yang terbaik, dirinya harus menjadi yang terdepan dalam kebaikan dan seterusnya. Oke, teman-teman, saya pikir apa yang disampaikan oleh Guru Gembul ini menarik sekali ya. Apalagi beliau juga sempat tadi berbicara perihal intoleransi. Nah, memang kalau kita bicara perihal intoleransi, kita melihat bahwa ya selama ini yang kerap kali menjadi korban dari tindakan-tindakan itu adalah saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Ya, misalnya ada gereja yang sulit sekali mendapatkan perizinan karena penolakan dari kelompok-kelompok yang mengatasnamakan warga. Lalu kemudian juga misalnya ada pembubaran ibadah, dan lagi-lagi kerap kali identitas keagamaan itu sering sekali dibawa-bawa. Dan juga ya selain daripada itu pelarangan ibadah yang mungkin teman-teman sekalian ini sudah teman-teman ketahui ya. Bahkan kita melihat beberapa waktu belakangan ini, misalnya ya pada akhir tahun 2024 kemarin itu kan ada saudara-saudara kita yang beragama Kristen yang sudah sekian waktu lamanya mempersiapkan ibadah Natal, tetapi pada hari hanya mereka tidak bisa menggunakan tempat ibadah yang sebelumnya sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, tapi terpaksa ya ibadah Natal di lapangan terbuka karena ada penolakan dari kelompok-kelompok yang mengatasnamakan warga. Dan tidak bisa dipungkiri identitas dari keagamaan yang melakukan hal-hal seperti itu jelas sekali ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian,
tadi Pak Guru Gembul ini mencoba membedakan ya, membedakan dulu dan sekarang. Nah, memang saya juga lihat ya dalam beberapa materi sejarah itu teman-teman, apalagi waktu kita dulu ya, mungkin teman-teman juga pada masa-masa SMP, pada masa-masa SMA, ataupun bahkan kalau kita lihat ya, saya dulu sekolah teman-teman di Kepulauan Nias. Itu saya ada beberapa teman-teman yang pada dasarnya adalah bukan beragama Kristen ya, beberapanya itu adalah ada yang beragama Islam, dan kita berteman ini tidak ada kemudian bicara perihal kamu agamanya apa ya, saya agamanya apa. Jadi kalau dulu ya di masa-masa saya SMA ya, perihal identitas keagamaan itu tidak pernah menjadi sebuah persoalan ya, bahkan pada jam-jam pelajaran agama, karena kan di Kepulauan Nias itu mayoritasnya beragama Kristen ya. Tetapi saudara-saudara kita yang non-Kristen, yang misalnya yang beragama Islam, itu tetap mendapatkan haknya dan tetap bisa mengekspresikan kebebasan beragamanya di Kepulauan Nias, terutama di daerah saya berada. Bahkan teman-teman sekalian, kalau ada teman-teman yang datang ke Nias, itu namanya di Nias Induk ya, di sebelah barat itu ada gereja katedral besar sekali. Lalu kemudian di sebelah timurnya juga ada gereja GSY namanya. Lalu kemudian di bawahnya lagi teman-teman itu ada gereja GPDI. Lalu kalau kita ke arah selatan itu ada gereja BNKP. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya di tempat saya tinggal itu di Kepulauan Nias ada satu masjid yang di tengah-tengah dan dikelilingi oleh gereja-gereja besar. Ya, jadi di tengah-tengah itu teman-teman ada masjid ya, lalu kemudian di sebelah selatannya ada gereja BNKP besar sekali, lalu di sebelah baratnya ada gereja katedral, lalu kemudian di sebelah timurnya itu ada GSY, gereja Sungai Yordan, lalu di bawahnya lagi ada gereja GPD, dan kalau naik ke atas lagi itu ada gereja AFY ya. Jadi memang kalau kita perhatikan ya, kalau di tempat kami di Kepulauan Nias itu toleransi beragama itu luar biasa sekali teman-teman ya. Dan tidak ada kemudian ya saudara kita yang Kristen di sana mengganggu ataupun kemudian menghalang-halangi manakala ada saudara-saudara kita yang beragama Islam ini melaksanakan kegiatan peribadatannya. Di sana mereka aman-aman saja. Sebaliknya juga dengan yang Kristen aman-aman saja juga ketika melaksanakan kegiatan peribadatannya. Namun ya tidak bisa kita pungkiri bahwa di beberapa daerah lain yang ada di bangsa kita di Indonesia ini memang kebebasan beragama masih menjadi sebuah pergumulan ya. Kita melihatlah beberapa daerah itu kan ya masuk dalam kategori dengan tingkat intoleran tertinggi ya, tingkat pelarangan ibadah tertinggi dengan berbagai macam motivasinya. Tetapi satu hal yang kemudian tidak bisa kita pungkiri, bahwa orang-orang yang melakukan hal itu ya, saya tidak bermaksud untuk menyamakan semua ya, tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa seperti yang terjadi ya, sekitar 2 bulan belakangan ya, itu kan ada saudara kita yang melaksanakan ibadah dan kemudian oleh warga ya, oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan warga, mereka bicara bahwa wah di sini kan mayoritasnya kami ya, kenapa kalian ibadahnya di sini, nggak boleh katanya ya. Bahkan mereka juga menanyakan perihal perizinan. Lalu kemudian kalau kita lihat lagi beberapa waktu yang lalu itu sekitar 2 atau 3 bulan belakangan ya, pada akhir-akhir tahun 2024 itu kan ada sekolah Kristen yang mau dibangun. Bahkan penjelasan dari pihak yang mau membangun itu semua proses perizinan sudah dipenuhi ya, semua persyaratan sudah diupayakan, makanya kemudian mereka berani melangkah untuk membangun sekolah Kristen tersebut. Tapi lagi-lagi apa yang terjadi? Terjadi penolakan dari orang-orang yang mengatasnamakan warga, dan penolakan itu tidak bisa dipungkiri mereka melakukannya dengan mengatasnamakan identitas keagamaan yang mereka anut dengan istilah ini daerah mayoritas kami yang beragama di sini. Nah, jadi memang teman-teman sekalian, seperti yang tadi disampaikan oleh Guru Gembul bahwa sekarang itu katanya ada kelompok-kelompok yang untuk menunjukkan identitas keagamaan yang dianutnya, misalnya berarti anak saya nggak boleh sekolah di sekolah Kristen. Nah, sebenarnya bagi saya secara pribadi ya, kalau misalnya ada orang-orang yang berkeyakinan seperti itu tidak apa-apa. Tapi paling penting sebenarnya adalah, paling sederhananya adalah biarkan orang yang berbeda agama itu lancar melaksanakan aktivitas keagamaannya tanpa diganggu, tanpa diintimidasi ya, tanpa kemudian melakukan hal-hal yang membuat penganut agama lain menjadi tidak nyaman. Jangan dilarang, jangan dibubarkan, biarkan ya. Kalau misalnya tidak mau menyekolahkan anak Anda di sekolah Kristen ya tidak apa-apa, tidak jadi sebuah persoalan, silakan saja. Demikian pula dengan yang beragama Kristen, kalau tidak mau menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah tertentu yang dianggap ada nuansa keagamaannya ya juga tidak apa-apa, itu kembali kepada masing-masing. Tetapi paling tidak, yang paling penting itu adalah masing-masing kita mari berfokus mengurusi, mendalami apa yang kita imani tanpa mengganggu aktivitas penganut agama lainnya.